Ya, Fatima Nasir, Ya, sekarang sudah bisa menyalakan kamera, Bu. Silakan nyalakan kamera. bentar ya. Anda akan, ini apa pilihannya nih ya? Oh, bisa. Simpan, simpan. Aduh, besar betul. Oke, Ibu Fatima Nasir. Saya mau Ya, konfirmasi dulu nih, Bu. Benar Ibu itu namanya Fatima. ya, betul. Nama lahir Ibu Fatima. Ya, betul. Fatima Nasir itu nama asli ya? Betul, nama bapak saya Muhammad Nasir. Oke. Bu, coba Bu, saya mau tanya dulu nih Bu. Karena di sini kita nggak boleh bohong-bohong. Kalau bohong, langsung kami tendang keluar. Tidak boleh di sini. Gini Bu, saya tidak mau orang berpura-pura jadi Islam untuk menjelek-jelekkan agama Islam. Saya Betul. tidak mau. Bahkan kalau ada orang memfitnah Muhammad, memfitnah Islam, saya juga tidak izinkan di sini dia ngomong fitnah tentang Muhammad. Begini, seberapa lama ini Anda menjadi muslimah ini? Dari lahir sampai kelas 1 SMA. Berarti usia 15 tahun. Lahir 15 sampai tahun 15 lah tahun. berarti. Oke, berarti sudah cukup lama ya meninggalkan agama Islam ya? Ya, sekitar 12 tahun lah. Sekarang 28 tahun. Oke, 12 tahun yang silam. Nah, Ibu Fatima, ketika Anda muslim dulu, sholat nggak? Ngaji nggak? Sholat, saya ngaji habis dari Iqro ya, karena kan bapak Bugis, jadi memang bapak suruh bukan mewajibkan sih, mengharuskan lah ya, mewajibkan untuk ngaji gitu dari Iqro, habis Iqro 1 sampai Iqro 6. Boleh nggak kami membuktikan bahwa benar bisa ngaji? Coba kami pengen dengar, coba. Boleh. Apa ya, kalau apa tadi tuh, kalau Al-Fatihah udah ini ya, terlalu seringnya ini ya, surat Al-Ikhlas lah ya. Silakan. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba yang lain, surat yang ya lain. Yang pendek-pendek kalau doa makan. Silakan ya. doa makan. Doa makan, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Kalau doa buka puasa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin. Sah ini muslimah, betul. Oke. Berarti meninggalkan agama Islam itu di usia yang sangat belia ya, 15 tahun ya? Ya. Kok bisa meninggalkan agama Islam itu gimana ceritanya, Bu Fatima? Saya itu karena kan bapak yang paling sering untuk selalu suruh ikut ngaji gitu. Cuman saya taat karena memang bapak yang ini selalu mendorong gitu. Lalu sampai di satu peristiwa, saya kan 3 bersaudara, saya anak perempuan satu-satunya, jadi saya dekat banget sama bapak saya. Jadi waktu itu pas ngaji, Al-Quran kan ada 30 juz, saya tuh sampai di juz 15 gitu. Lalu bapak saya meninggal pas saya kelas 2 SMP. Lalu dalam tahlilan malam gitu ya, kalau kita kan memang di Islam nggak boleh jenazah itu nggak langsung dikebumikan gitu, meninggalnya subuh ya paginya gitu udah dimakamkan, atau enggak sore atau enggak siang gitu. Nah lalu di situ saya nanya sama guru ngaji saya gitu, ini bapak saya masuk surga nggak ya, saya sayang sekali sama bapak saya. Ya guru ngaji saya bilang, insya Allah kalau amal dan ibadahnya diterima, dilapangkanlah jalannya menuju surga gitu. Ya itulah jawaban mereka gitu. Jadi saya di sini juga nggak ingin menjelekkan kepercayaan saya, cuman dari situ usia saya 14 tahun kalau nggak salah, waktu itu saya nggak bisa terima itu gitu. Bapak saya setahu saya baik gitu, bapak saya juga rajin sholat gitu, saya rasa bapak saya taat lah sama agamanya. Cuman kalau bapak saya saja nggak diberi kepastian untuk akhir hidupnya gitu, lalu saya gimana gitu. Nah jadi saya berhentilah ngaji. Jadi memang saya nggak selesaikan ngaji saya sampai juz 15 saja. Tadi kalau selesai ngaji biasa kita kan kayak kalau sudah khatam Al-Quran kita bisa potong tumpeng, tapi saya nggak sampai di situ gitu. Jadi karena Anda mendapatkan ketidakjelasan dalam agama Islam, tidak jelas, semuanya serba mudah-mudahan dan lain sebagainya, akhirnya Anda putuskan untuk meninggalkan agama Islam. Lalu bagaimana ceritanya kok bisa jadi Kristen? Nah jadi saya tuh bukan dari orang mampu. Jadi setelah lulus SMP itu mama kan janda 3 anak.
Jadi disuruh untuk mama tuh cuman jual dedak gitu. Dedak tahu kayak makanan Iya, ayam. tahu. Jadi apa namanya nih, mama bilang mama ada janda nggak bisa kasih sekolah kalian 3 orang. Lalu lulus SMP, mama sudah suruh saya nikah. Cuman saya bilang saya masih mau sekolah. Akhirnya saya berantau lah ke kota. Saya di Kalimantan. Lalu merantau di kota, satu kota. Lalu ada satu keluarga, dia memang majelis di masjid gitu. Istrinya PNS. Jadi diangkatlah saya nih sebagai anaknya, tapi ikut bantu di situ. Lalu apa ya, intinya mereka mungkin karena ada masalah gitu, mungkin sering bilang cerai gitu. Jadi saya merasa nggak damai hati saya gitu. Lalu ketemulah sama tante saya. Tante saya ini saudara mama saya. Jadi mama saya itu dulu murtad. Mualaf, sorry. Ketemu sama bapak saya, Iya, betul. iya. Bapak saya Tante ini Bugis. Betul, ketemu tante. Tante ini Kristen. Nah, memang mereka sederhana gitu. Hidup mereka apa adanya gitu. Lalu dia ketemu saya, lalu saya berjilbab, saya SMA berjilbab, lalu dia kasih satu ayat sama saya, Yohanes 14 ayat 6 itu gitu. Iya. Jadi akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi karena itulah saya kok ini jawaban yang berapa tahun lalu saya cari gitu. Jadi hanya satu ayat itu sih, itu yang sepertinya langsung merubah hidup Anda ya. Betul. Akhirnya Anda meninggalkan agama Islam, lalu akhirnya menjadi seorang Kristen di usia yang sangat muda itu ya. Betul. Oke. Iya. Ya, mantap lah. Oke. Jadi ini pesan Anda nih, kepada orang-orang mungkin yang mengalami pergumulan hidup seperti Anda nih. Artinya dia tidak mendapatkan kepastian, dia mendapatkan kebimbangan. Karena kalau ngomong-ngomong tentang begini, saya tuh ingat Asmiranda. Tahu Asmiranda ya? Jadi Asmiranda itu juga punya sebuah lagu. Waktu dia masih muslim, memang begitu. Mudah-mudahan, janji Allah itu adalah mudah-mudahan. Menurut Al-Quran begitu. Janji Allah itu tidak pasti di dalam Al-Quran. Janji Allah itu mudah-mudahan. Ada ayatnya. Ayatnya ada di dalam surat At-Tahrim. Ayat yang ke-8 itu kalau tidak salah. Bahwasanya jikalau kamu bertaubat dengan taubatan nasuha, mudah-mudahan Allah akan mengampuni. Mudah-mudahan. Begitu. Yang pasti itu malah janjinya Muhammad. Kalau janjinya Muhammad malah pasti. Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia masuk surga. Tapi kalau Allah tidak pernah berani menjanjikan seperti itu. Makanya memang makin dipelajarin agama Islam, memang makin goncanglah iman orang tersebut kalau dia mau sungguh-sungguh mau belajar. Nah, lagunya Asmiranda itu begini. Waktu dia Islam, lagunya kan mudah-mudahan insya Allah itu lagunya. Tapi ketika dia jadi Kristen lagunya udah firman-Mu ya dan amin. Janjimu menopangku. Lagunya sudah ganti. Firman-Mu iya dan amin. Sementara firman-Nya Allah mudah-mudah. Oke, mungkin ada pesan yang lain? Intinya untuk teman-teman yang mungkin masih mantau-mantau gitu ya, untuk masih melihat-lihat dulu gitu. Intinya jangan menunda untuk memilih jalan yang benar, Yesus Kristus. Jangan menunda untuk bertobat gitu, karena kan kita nggak tahu kapan Tuhan datang untuk menjemput kita gitu. Jadi kita nggak bisa selamat hanya karena usaha kita gitu. Saya memilih jalan untuk percaya kepada Yesus itu dari semua keluarga, cuman saya sendiri gitu. Tapi Tuhan bawa saya jauh lebih daripada yang saya bayangkan. Dulu saya pikir saya tuh hanya sampai di SMP, Bang Edis, tapi ternyata setelah saya ikut Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk memberkati hidup saya sampai di strata S2. Padahal bukan dari orang yang berada, tapi semua karena Tuhan. Maksud saya, sebagaimanapun tangan manusia mencoba untuk merendahkan kita, ya Tuhan punya banyak cara untuk mengangkat kita. Ya, terima kasih.
kasih. Oke ya. Terima kasih. Terima kasih Semangat. sama-sama. Terima kasih sama-sama. Oke, saya turunkan ya. Tuhan berkati. Ya.